Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan pertanyaan-pertanyaan kelas. Kali ini pertanyaan yang diajukan oleh kelas A dan dijawab oleh kelas B. Di sini kelas B menjawab kelas A ya. Nah, pertanyaan pertama, jika bumi berputar sangat kencang setiap detik, mengapa kita tidak bisa merasakannya? Dijawab oleh kelas B bahwa di sini kita baca bersama. Jadi bumi itu berputar pada sumbunya sekali dalam 24 jam sehari. Bumi berputar dengan kecepatan 1600 km per jam. Nah, ini di ekuator ya, berarti sangat kencang. Setiap hari, siang dan malam. Kemudian kamu dibawa berkeliling dalam planet bulat ini di bawah bintang-bintang. Namun kita sama sekali tidak merasakan putaran tersebut. Hal seperti ini dalam fisika disebut kerangka acuan. Kerangka acuan adalah semacam perspektif hal yang berlaku untuk bumi dan antariksa. Namun pada skala yang lebih besar dari kerangka acuan bumi, kita tidak bisa mengatakan bahwa kita berputar. Tapi jika kita melihat bumi dari kerangka acuan antariksa, kita bisa melihat putarannya seketika. Kita tidak bisa merasakan perputaran bumi karena bumi berputar dengan kecepatan konstan. Jadi di sini jawabannya, kita tidak bisa merasakan perputaran bumi karena bumi berputar dengan kecepatan konstan. Menurut kerangka acuan antariksa, ini menurut jawaban kelas B ya. Hanya jika bumi berhenti berputar tiba-tiba atau bergerak melambat, maka kita baru akan merasakan pergerakannya. Jika hal itu terjadi, maka perasaan bakal mirip dengan ketika kamu menumpang mobil dengan kecepatan cepat dan tiba-tiba si sopir mendadak injak rem dalam. Kita bisa terpental. Nah, oke, jadi intinya kita sudah dapat jawabannya, yaitu di sini. Kelas B menjawab bahwa bumi berputar dengan kecepatan konstan. Oke, dari jawaban kelas B ini sebenarnya benar ya, bumi berputar dengan kecepatan konstan, tapi belum bisa menjawab pertanyaan dari kelas A. Pertanyaannya, jika bumi berputar sangat kencang, yaitu 1600 km per jam di ekuator tadi, terus kenapa kok kita tidak merasakan angin? Nah, itu jawabannya karena atmosfer bumi dan segala macam isinya yang ada di atmosfer ke bawah sampai permukaan bumi ya ikut berotasi. Sehingga kalau bumi berputar pada porosnya atau berotasi, dan atmosfer juga lapisan udara di permukaan ikut berotasi ya, dan benda-benda yang ada di sekitarnya juga ikut berotasi, maka kita tidak akan merasakan angin yang kencang tersebut. Buktinya kalau kita terbang, misalnya ada sebuah helikopter terbang di atas gedung, mempertahankan kecepatan yang tetap di atas gedung tersebut. Ada sebuah helikopter mempertahankan kecepatan yang tetap, maka sebenarnya helikopter ini diam terhadap gedung, maka dia juga ikut berotasi. Sehingga tidak ada orang berkata bahwa
Kalau mau pergi ke Amerika, ya diam aja pesawat itu di atas, nanti kan bumi itu berputar, ya gedung-gedung kan pindah sendiri kan. Tidak, karena kalau pesawat atau helikopter diam terhadap gedung, dia juga diam terhadap bumi yang berotasi, ikut berotasi ya. Jadi atmosfer bumi dan atau lapisan udara ikut berotasi, sehingga kita tidak bisa merasakan angin rotasi yang kencang itu. Oke, pertanyaan yang kedua, mengapa inti bumi lebih panas daripada matahari? Oke, jawaban nomor 2 adalah sebenarnya inti bumi tidak lebih panas dari matahari. Ya, benar ya, tidak lebih panas. Inti bumi tidak lebih panas dari matahari. Inti bumi itu panasnya sekitar di permukaan bumi saja, ya. Inti bumi bagian dalam suhunya sekitar 5230 ya. Kemudian panas ini berasal dari penguraian dari tekanan ekstrim terhadap bumi. Nah, ini bisa dilihat di pembahasan lebih lanjut ya di video YouTube ini, atau di link di kuliah IPBA bab bumi. Saya cantumkan pembahasan tentang inti bumi ini. Walaupun di judulnya mengapa inti bumi bisa lebih panas dari matahari, ternyata di dalam kalau kita lihat tidak seperti itu ya. Itu hanya judul supaya menarik untuk dilihat. Nah, kita lanjutkan di pertanyaan ketiga, yaitu konsep gravitas atau gravitasi atau gravity adalah salah satu landasan dasar fisika klasik. Pertanyaannya, mengapa pengukuran gravitasi dipakai untuk menentukan massa bumi, dan kenapa pula pengukuran gravitasi dapat memberikan informasi bentuk bumi? Ya, kelas B menjawab, gravitasi membuktikan bumi bulat. Ya, gravitasi mengharuskan bumi berbentuk bulat. Di belahan bumi manapun, arah benda jatuh selalu ke bawah, entah itu di Indonesia, di Eropa, di Amerika, di kutub utara atau di kutub selatan. Ini adalah fakta yang memang terjadi di alam. Hukum gravitasi menyatakan bahwa benda jatuh arahnya menuju ke pusat bumi. Ini hukum gravitasi bumi atau hukum Newton tentang gravitasi. Dengan kata lain, menuju titik. Dan satu-satunya bentuk yang dapat memenuhi kenyataan tersebut adalah bola. Oke, kalau kita ilustrasikan di sini bola yang di kutub utara menuju pusat bumi, yang di kutub selatan menuju pusat bumi, yang di bagian kanan menuju pusat bumi, yang di bagian kiri menuju pusat bumi. Maka bentuknya yang paling atau secara logika harus membentuk bola ya, yang seperti itu. Kalau bentuknya kotak, maka tidak memenuhi itu, atau bentuknya segitiga dan seterusnya. Jika bumi berbentuk bola, arah gravitasi akan menuju ke pusat bola, dan ini akan dirasakan sebagai arah ke bawah bagi seluruh manusia yang berada di permukaan bola. Di sini jika berbentuk cakram, lingkaran yang memiliki ketebalan, maka arah gravitasi akan berbeda di setiap permukaan cakram. Nah, oke ya. Jadi sebenarnya bumi itu bentuknya bola, tapi tidak bulat sempurna, tapi mampat ya, karena jari-jari di ekuator dengan jari-jari yang arah kutub sedikit berbeda. Oke. Hal ini karena diakibatkan oleh rotasi bumi. Nah, oke, jawabannya benar ya. Jadi ini jawabannya benar. Yang perlu dikoreksi adalah jawaban nomor 1 tadi ya, bahwa
kita tidak bisa merasakan angin atau kecepatan bumi berotasi karena kita dan atmosfer bumi juga ikut berotasi. Oke, sekian. Kita lanjutkan ke video berikutnya untuk membahas pertanyaan dari kelas C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.